Shalom. Hanya oleh anugerah Tuhan kita semua berada di dalam perlindungannya, sehingga hari ini kita berkeputusan mengambil waktu khusus bersekutu bersama, bahkan memuji menyembah nama Tuhan dan mendengarkan suaranya. Karena itu mari kita menyerahkan ibadah kita pada saat ini dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang dan bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang ajaib. Kami masih diizinkan untuk menumpang di dunia berdosa ini. Pemeliharaan Tuhan cukup bagi kami dari hari lepas ke hari sampai pada hari ini. Di tengah pandemi sekalipun, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kami. Dan hari ini kami datang bersama ingin menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, bahkan mendengarkan suara-Mu. Kami ingin bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena itu ya Bapa, ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai pada akhir kami serahkan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu,
Shalom. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan sungguh merupakan anugerah yang besar dalam hidup ini. Kita hidup oleh karena Allah yang memberikan kehidupan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memfasilitasi kehidupan kita, Dia yang memberkati kehidupan kita hingga sampai pada hari ini. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan terakhir manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, hidup di dalam pemeliharaan Allah, hidup di dalam kecukupan, hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam hubungan yang vertikal dengan Allah, dalam sukacita, damai dan sejahtera. Tetapi manusia yang diciptakan yang asalnya daripada tanah masih memiliki kekurangan dan keterbatasan juga. Karena itu ketika manusia dicobai oleh setan, bagaimana manusia gagal, manusia jatuh di dalam dosa, dan kegagalan itu sungguh berbeda jauh dengan kehidupan awal sebelumnya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mari mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 sampai dengan pasal 4. Kita mau belajar dari kegagalan-kegagalan yang dialami di sini, sehingga kita tidak akan mengalami kegagalan yang menghancurkan kehidupan kita selamanya. Kegagalan boleh terjadi, tetapi bangkit dari kegagalan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Semua orang pernah gagal, tetapi jangan tetap tinggal di dalam kegagalan. Bangkit dan mulai lagi. Karena itu tema yang saya mau berikan pada kesempatan ini, yaitu masih ada harapan di tengah-tengah kegagalan. Masih ada harapan di tengah-tengah kegagalan. Belajar dari kisah Adam dan Hawa, maka kita masih ada harapan dengan alasan yang pertama. Apabila kita mau belajar dari kegagalan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jelas bahwa Adam dan Hawa telah mengalami kegagalan total dalam kehidupan mereka. Siapa yang tidak pernah gagal? Kita semua pernah gagal, bukan? Dan apa kegagalan Adam dan Hawa? Mari kita lihat di sini penyebab kegagalan mereka, dan harus belajar dari kegagalan sungguh-sungguh. Yang pertama, kegagalan mereka karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tuhan berfirman kepada mereka, "Jangan kamu makan
buah dari pohon di tengah taman ini. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, saudara-saudara lihat di sini bahwa manusia sebenarnya sudah diberitahu, sudah diberikan patokan, hidup tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan kalau mereka taat mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Oh, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa kegagalan ini sangat fatal bagi kehidupan mereka. Mengapa? Kegagalan di sini mereka akan diusir dari Taman Eden. Mereka tidak boleh tinggal di dalam taman itu. Mereka harus pergi. Mereka tadinya hidupnya cukup berkelimpahan. Sekarang mereka harus bekerja. Mereka harus mengupayakan sesuatu. Wah, ini kegagalan luar biasa. Dan kegagalan ini penyebabnya karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Saudara, setiap kita yang gagal mentaati firman Tuhan, disitulah kegagalan bisa terjadi. Nah, yang kedua, penyebab kegagalan yaitu tidak bersama dengan orang lain. Kegagalan awal di sini kita lihat bahwa Hawa berjalan sendiri tanpa Adam. Karena itu Hawa mudah digoda, mudah jatuh karena dia berjalan sendiri. Hidup kita Tuhan sudah ciptakan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Anak-anak membutuhkan orang tua membutuhkan anak-anak. Dimanapun kita berada, kita bekerja dengan sesama kita membutuhkan orang lain berada bersama dengan kita. Sehingga saat-saat datang godaan, saat-saat datang tantangan, mungkin kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling memperingatkan satu dengan lain, saling menguatkan supaya tetap kuat. Tetapi apa yang terjadi di sini? Hawa berjalan sendiri tanpa Adam. Dan inilah penyebab kegagalannya. Penyebab yang lain adalah dia mengikuti keinginannya. Ketika mengikuti keinginan matanya, melihat buah yang indah, dia gagal. Mengikuti keinginan itu apabila telah dibuahi akan melahirkan dosa, dan apabila telah matang akan menghasilkan maut. Saudara-saudara lihat di sini diskusi Adam dan Hawa dan ular. Akhirnya Hawa gagal. Kegagalan yang keempat yaitu dia meragukan firman Allah. Dia meragukan firman Allah karena ular terus mendesak dia dan dia mulai ragu dengan firman Allah. Jadi saudara, saya mencatat di sini ada 4 penyebab kegagalan. Yang pertama, tidak taat kepada suara Tuhan. Yang kedua, karena dia tidak mendapat dukungan atau berjalan dengan orang lain, tapi dia mau berjalan sendiri. Yang ketiga, dia lebih mengikuti keinginannya sendiri, hidup mengikuti keinginan. Yang keempat di sini yaitu dia meragukan kebenaran Allah. Saudara lihat, inilah sumber kegagalan bagi seseorang. Bukan hanya bagi Hawa, tapi sampai pada manusia masa kini pun kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara. Banyak kegagalan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Baik kegagalan itu secara pribadi atau kegagalan dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun kita berada, atau di dunia kerja. Semua orang pasti bisa mengalami kegagalan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup taat mengikuti kehendak Tuhan, hidup mengikuti rencana-rencana Tuhan. Tetapi apabila kita tidak lagi taat kepada kehendak Tuhan, hidup mengikuti keinginan diri sendiri, tidak meminta penyertaan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan meragukan kebenaran, hati-hati, saat-saat itulah kita akan mengalami kegagalan. Nah, saudara-saudara, kalaupun kita sudah mengalami kegagalan yang begitu mendalam, saudara-saudara, sampai mungkin kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi,
Kegagalan itu bisa menghancurkan semangat rohani kita. Kegagalan itu membuat kita bisa mengambil keputusan untuk menghukum diri kita, dan kita tidak mau melangkah lagi. Kegagalan itu kita bisa menyalahkan diri kita. Kegagalan kita bisa menyalahkan orang lain. Dan kegagalan kita bisa menyalahkan Tuhan juga, saudara-saudara. Nah, itulah kegagalan. Tetapi saudara-saudara, sekalipun kita telah gagal, masih ada harapan apabila kita mau belajar dari kegagalan. Kegagalan di masa lalu tidak boleh berulang kembali. Tetapi kalau orang mau sadar dan belajar dari kegagalan masa lalu, maka pasti dia akan bangkit kembali. Dan itu berarti masih ada harapan. Dalam perjanjian baru, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Anak yang bungsu pergi dari rumah orang tuanya, pergi minta kekayaan dan berfoya-foya. Bukankah dia telah gagal? Gagal di dalam hubungan dia dengan bapaknya. Gagal untuk tetap berada dalam persekutuan yang harmonis. Dia pergi dan dia telah berfoya-foya, mengalami kegagalan hidup. Kegagalan secara jasmani, kegagalan secara moral. Wow, kehidupan dia sudah hancur, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia punya kesadaran untuk bangkit dari kegagalan, dia datang kembali kepada ayahnya. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Dia datang dan menyerahkan diri kembali. Dan dia bilang, "Ya Bapa, terimalah saya. Kalaupun tidak sebagai anak, yang penting saya kembali ke rumah Bapa. Sebagai pelayan pun tidak apa-apa." Saudara lihat bahwa anak bungsu itu, dia mau bangkit dari kegagalan. Jadi semua orang yang punya komitmen untuk bangkit dari kegagalan, saya percaya masih ada harapan dalam kehidupannya. Apakah saudara termasuk orang yang telah gagal dalam usaha, dalam keluarga, dalam studi, dalam karir, gagal dalam banyak hal? Boleh terjadi, karena itu manusiawi, penuh dosa, penuh kekurangan. Tetapi komitmen untuk bangkit, kembali datang kepada Tuhan, itu berarti masih ada harapan apabila kita mau belajar dari kegagalan demi kegagalan itu. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Dan kita lihat di sini bahwa Adam dan Hawa boleh gagal. Mereka sudah diusir dari taman. Mereka tidak boleh menikmati keindahan hidup di taman. Mereka tidak boleh menikmati semua fasilitas yang ada. Tetapi mereka akan menyadari itu dan mereka bangkit kembali. Saudara-saudara, inilah yang kita pelajari dari kejatuhan, kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden. Masih ada harapan apabila kita mau belajar dari kegagalan. Yang kedua, rahasia kedua, masih ada harapan apabila kita mau bekerja keras. Mau bekerja keras. Saudara-saudara, setelah Tuhan datang dan berjumpa dengan manusia yang telah gagal, saudara-saudara, Tuhan memberikan hukuman bagi mereka. Mereka harus bekerja keras. Saya mau bacakan bagi kita pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Ayat 17b mengatakan bahwa dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-19, dengan peluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Wah, luar biasa. Saudara-saudara lihat di sini bahwa Tuhan Allah mengatakan bahwa engkau harus dengan susah payah, engkau harus dengan berpeluh. Itu berarti manusia untuk bisa mempertahankan hidup, dia harus bekerja keras. Dia harus bekerja keras.
Dan dengan bekerja keras inilah masih ada harapan buat dia untuk masih tetap hidup, dan Allah masih tetap mempedulikan kehidupannya ke depan. Karena itu saudara-saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang Tuhan mau kita bekerja keras. Sekalipun dengan susah payah dan berpeluh, kita harus melakukannya. Pasti masih ada harapan. Mazmur 126 mengatakan apa? 56. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, dia pasti akan menuai hasil-hasilnya. Karena itu bersusah payah, berpeluh, ini dituntut dari manusia untuk harus bekerja keras. Saudara-saudara, tidak ada orang sukses tanpa harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras, mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga kita untuk melakukan sesuatu demi kehidupan ini. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan kepada mereka, engkau harus bekerja keras. Sampai pada hari ini, siapapun kita di dalam dunia ini, di dalam sejarah manusia, kita harus bekerja keras. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentu kita tidak bekerja sendiri sekarang. Bekerja keras, tetapi bekerja bersama dengan Allah. Dia beserta dengan kita. Karena itu kita bekerja keras, tetapi bersama dengan Allah. Masih ada harapan. Sekalipun kita telah menghadapi kegagalan, atau kita telah mengalami kegagalan, tetapi kalau kita mau bekerja keras bersama dengan Allah, maka pasti masih ada harapan. Saudara, siapapun kita, mungkin kita sedang mengeluh dengan kehidupan ini, mengeluh dengan situasi ekonomi, mengeluh dengan berbagai-bagai keadaan, seolah-olah kita tidak berdaya, kita juga tidak memiliki apa-apa. Hidup ini seolah-olah gelap gulita, tidak ada harapan. Ingat saudara-saudara, Tuhan mau kita bekerja keras. Karena dengan susah, dengan berpeluh, engkau harus melewatinya. Engkau akan berhasil. Karena itu saudara-saudara, kalau awalnya manusia belum berdosa, mereka tidak perlu bekerja keras, mereka tidak perlu berpeluh, hidup nyaman di taman Firdaus. Sekarang manusia telah jatuh di dalam dosa. Karena itu dia hidupnya perlu dipulihkan kembali, dibaharui kembali. Dan sekarang dia harus bekerja. Tapi bekerja dengan pimpinan Tuhan. Bekerja dengan pembaharuan pikiran. Bekerja dengan pembaharuan hati. Dan bekerja dengan motivasi yang murni bagi kemuliaan Allah. Memang ada banyak orang sekarang sukses dengan bekerja keras. Dan di akhir kesuksesan mereka, mereka katakan itu karena kuat dan gagah saya. Itu karena kepintaran saya. Itu karena kehebatan saya. Itu karena kemampuan saya. Ada orang berhasil tanpa Tuhan, sukses di luar Tuhan, yaitu berupaya sekuat tenaga dengan kekuatan sendiri. Tetapi sukses di dalam Tuhan adalah melakukan semuanya selalu berkonfirmasi dengan Tuhan, dengan pikiran dan hati yang sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan Allah datang ke tengah-tengah dunia untuk membaharui manusia yang telah gagal, supaya sekalipun dia harus bekerja susah payah dengan berpeluh, tetapi dia bekerja itu masih tetap dengan kekuatan Tuhan dan dengan sukacita, supaya masih ada harapan. Ingat, masa depan kita ditentukan oleh keputusan kita. Apakah kita mau bekerja keras sekarang ataukah diam saja? Saudara-saudara, belajar dari Adam dan Hawa ini. Masih ada harapan apabila kita mau bekerja keras. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ketiga, rahasia yang ketiga,
masih ada harapan di tengah kegagalan apabila kita mau kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, walaupun Adam dan Hawa sudah diusir dari taman dan menerima kutukan sehebat itu, tetapi ceritanya belum selesai. Setelah pasal 3 yang menceritakan dengan kegagalan tragis, mari kita perhatikan pasal yang keempat. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara lihat bahwa pengakuan mereka mendapat anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Pengakuan semacam ini itu berarti mereka sudah membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Setelah kejatuhan, setelah kegagalan, mereka sudah menyadari kegagalannya dan sekarang mau mengakui bahwa oleh pertolongan Tuhan masih ada harapan. Jadi ketika mereka dikaruniai anak, langsung mengakui oleh karena pertolongan Tuhan, ya. Dengan pertolongan Tuhan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, masih ada harapan, yaitu apabila kita mau kembali membangun hubungan. Adam dan Hawa sudah menyadari kegagalan mereka. Mereka sekarang telah bangkit bekerja keras. Dan sekarang mereka setiap saat membangun hubungan kembali dengan Tuhan yang menciptakan kehidupan mereka. Sehingga ketika punya anak, mengakui ini karena pertolongan Tuhan. Maukah kita dalam hidup ini, apapun yang kita raih, apapun yang kita capai, apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, akuilah hanya oleh pertolongan Tuhan. Pelajarannya sangat berharga, luar biasa. Aku telah mendapat dengan pertolongan Tuhan. Kalau di sini Hawa mengatakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Mungkin masa kini saudara sudah punya banyak anak, tapi mungkin diberkati dengan cara lain. Mari kita katakan, aku mendapat pekerjaan dengan pertolongan Tuhan. Aku mendapat keluarga dengan pertolongan Tuhan. Aku mendapat keuangan dengan pertolongan Tuhan. Aku mendapat job-job dengan pertolongan Tuhan. Aku mendapat kesempatan pelayanan dengan pertolongan Tuhan. Aku dapat sehat dan kuat sampai hari ini dengan pertolongan Tuhan. Semua yang kita dapatkan dalam hidup ini, katakan senada dengan Hawa, aku dapat dengan pertolongan Tuhan. Luar biasa, membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, mereka membanggakan diri bahwa mereka dapatkan itu dengan kemampuan mereka. Mereka dapatkan dengan usaha keras mereka. Dan mereka melupakan kebaikan Tuhan. Oh, Hawa tidak mau kembali gagal dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu lebih dalam lagi. Kita lihat di sini bahwa ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak-anak sulung dombanya. Nah, luar biasa. Anak-anak daripada Kain dan Habel mengenal Tuhan. Dari siapa? Dari orang Tuhan. Dan sekarang apa mereka lakukan? Mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berarti mereka menjalankan ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka mau belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Masih ada harapan bagi keluarga Adam dan Hawa, karena mereka membangun kembali hubungan dengan Tuhan, sekalipun mereka telah mengalami kegagalan. Lihatlah di sini, sekalipun nanti korban persembahan Kain ditolak,
dan Habel diterima. Tetapi prinsipnya mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Masih ada harapan bagi setiap orang. Apabila mau bertobat, mau kembali kepada kasih yang mula-mula, mau membangun hubungan dengan Tuhan, belum terlambat, saudaraku. Inilah kesempatannya. Di tengah situasi pandemi, situasi ekonomi yang semakin sulit ini, maukah kita membangun kembali mesbah doa kita, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, waktu-waktu doa kita, waktu-waktu untuk mempelajari firman Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Maukah kita membangun kembali hubungan dengan Tuhan dengan tetap setia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Belajar daripada Habel, dia memberi, korban bagi Tuhan. Saudara-saudara, memberi itu adalah ibadah. Memberi sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan persembahan manusia. Tuhan sudah punya segala-galanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada dalam Kejadian pasal 1. Tuhan yang memfasilitasi segala sesuatu bagi Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi sekarang mereka mau mempersembahkan bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur untuk tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat betapa banyaknya yang kita dapat persembahkan. Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah hati kita masih tetap dipengaruhi oleh tipu daya dosa, atau kita tetap mencintai Tuhan dengan mempersembahkan kepada Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kita. Persembahan yang kudus yang berkenan menurut Roma pasal 12, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi saudara-saudara, masih ada harapan di tengah kegagalan. Apa rahasianya? Yang pertama, apabila kita mau belajar dari kegagalan itu untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, apabila kita mau bekerja keras, sekalipun dengan susah payah dan berpeluh, tapi oleh pertolongan Tuhan, kita dapat melakukan semua tugas tanggung jawab kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga rahasianya, masih ada harapan di tengah kegagalan. Apabila kita mau kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan menunggu saudara dan saya. Dia tidak melihat seberapa dalam kita gagal dan jatuh, tapi dia rindu kalau kita mau bangkit kembali. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Bangkitlah kembali. Dan Tuhan menunggu Anda untuk melangkah di dalam kesuksesan. Hari ini juga ambil keputusan dengan segera. Kalau memang engkau adalah orang yang sudah gagal. Gagal di dalam kehidupan pribadi. Gagal di dalam pergaulan. Gagal di dalam hubungan dengan sesama. Gagal juga di dalam keluarga. Gagal di dalam usaha, gagal dan dalam banyak hal. Sebagai manusia berdosa, kita terus hidup di dalam kegagalan. Tetapi kegagalan tidak boleh merusak kehidupan kita. Belajar dari Adam dan Hawa. Mereka bangkit dari kegagalan itu. Dan mereka mau bekerja keras, menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Saudara pasti menang. Masih ada harapan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering yang berguguran
diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Mari kita menyerahkan hidup kita dengan senyum, dengan sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa masih ada harapan di depan, dan menyerahkan aktivitas kita sepekan mendatang di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Memohon berkat-Nya. Terima kasih Bapa, hari ini kami datang dan bersyukur bahwa kami belajar daripada kegagalan Adam dan Hawa, dan sekarang kami ingin bangkit dari kegagalan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami tetap mau bangkit dan bekerja keras dan membangun hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan ada beserta dengan kami dan mau memberkati kami. Setiap orang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, apapun situasi dan keadaannya, di dalam nama Tuhan Yesus, jamalah dan nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Bangkitkan kembali semangat rohani yang sudah lemah. Biarkanlah setiap kami tetap hidup di dalam penyertaan-Mu. Izinkan kami mengalami kebangkitan kembali dari kegagalan masing-masing. Bila ada yang sedang di dalam sukacita karena keberhasilan bersama Tuhan, biarlah mereka tetap memuliakan nama Tuhan dengan mengakui oleh pertolongan Tuhan, hidup diberkati, hidup dilindungi oleh Tuhan. Sampai pada hari ini, di tengah berbagai situasi ancaman dunia ini, hanya oleh pertolongan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Perlindungan-Mu menyertai. Bagi yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan. Saat ini juga Tuhan boleh sembuhkan. Terima kasih Bapa. Izinkanlah kami kembali menjalankan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang asalnya daripada Allah Bapa kita. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan oleh Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang berguguran diterpa angin, sejuta hasrat kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali
kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh